Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-qawlu fi ma'asil qulubi. Itu ya. Adapun pembahasan ini mengenai maksiat hati. Setelah kita mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dari menjaga anggota-anggota zahir kita, sekarang kita masuk pada pembahasan hal-hal yang mesti diperhatikan dari hati kita. Sebab yang nampak dari zahir kita itu merupakan cermin hati orang tersebut. Bagaimana tangannya, bagaimana kakinya, mulutnya, penglihatannya, semua itu bisa baik kalau hatinya juga baik. Maka penggerak utamanya adalah hati. Kalau hatinya bagus, maka kelakuan-kelakuannya yang terlihat bagus semua. Tapi kalau hatinya rusak, maka kelakuan-kelakuan yang terlihat pun juga rusak. Sekarang kita lihat apa saja yang bisa merusak hati seorang manusia sehingga bisa kita jauhi dari hal itu. I'lam, ketahuilah olehmu, annas sifatil mazmumata fil qalbi katsiratun, bahwasanya sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati itu sangat banyak. Wa tariqu tathhiril qalbi, dan jalan membersihkan hati itu, min razailiha, dari keburukan-keburukannya, tawilatun, sangat lama. Kalau mau membersihkan hati dari segala macam keburukan, waktunya sangat lama. Tidak bisa instan, sehari, seminggu, sebulan. Nah, itu harus senantiasa dicek terus, dibersihkan terus. Wasabilul ilaji fiha, dan cara mengobati terhadap penyakit hati itu, ghamidatun, sangat sulit. Caranya sulit, jalannya lama. Wa qadid darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu, dan sungguh telah menghilang secara keseluruhan ilmu mengobati hati, wa amaluhu, dan perbuatan membersihkan hati itu. Kata Imam Ghazali, zaman ini zaman dia. Berarti kalau zaman sekarang lebih parah lagi. Zaman ini orang-orang sudah lupa cara membersihkan hatinya dan menjadikan bersih dari penyakit-penyakit itu. Kenapa? Li ghaflatil khalqi an anfusihim, sebab lalainya
para makhluk dari diri-diri mereka. Washtighalihim bi zakharifid dunya, dan sibuknya manusia-manusia itu dengan harta benda dunia ini. Karena manusia sekarang, kata pengarang, di zaman dia itu udah lupa sama dirinya. Yang dilihat orang dulu, sementara dirinya tidak pernah diperhatikan, khususnya penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri dia. Pernah kita ngecek bagaimana keadaan hati kita sampai saat ini? Apa saja penyakit-penyakit hati yang menjangkit ke dalam tubuh kita? Sibuknya terus dengan hal-hal yang ada di luar sana. Nah, itu penyebab kenapa cara menghilangkan penyakit hati sudah punah. Ilmunya udah lenyap. Bukan karena nggak ada ilmunya, orangnya nggak ada yang mau obatin. Udah lupa, dirinya itu udah dilupain. Wa qad istaqsayna zalika kullahu, dan sungguh telah kami teliti keseluruhannya itu fi kitab Ihya'i Ulumiddin, di dalam kitabku Ihya Ulumiddin, fi rubu'il muhlikati, dalam pembahasan rubu' muhlikat, pembahasan seperempat yang dijelaskan tentang hal-hal yang membinasakan. Wa rubu'il munjiat, dan pembahasan rubu' munjiat, yaitu pada bab-bab yang menjelaskan keselamatan manusia. Kata Imam Ghazali, di sana udah saya kasih ilmunya. Kalau mau lebih jelas, lebih gamblang, silahkan baca itu kitab Ihya Ulumiddin. Biar punya kita kitab Ihya Ulumiddin yang kita biasa belajarin itu kan mukhtasornya, mukhtasor Ihya. Kalau kitab Ihya-nya itu 10 jilid. Ya, kita belum bisa baca, umpama nggak apa-apa, beli biar punya. Buat apa? Katanya buat takut-takutin tamu gitu. Artinya kita perhatian, bukan buat takut-takutin tamu, biar dapat berkahnya. Mungkin sekarang kita belum bisa baca, tapi ntar anak keturunan ada kali yang megang-megang kita, sebab pajangan di rumahnya kita mulu. Nah, itu pancingan. Di sana udah dibahas secara panjang lebar oleh Imam Ghazali cara membersihkan hati dan bagaimana penggunaannya. Walakinna nuhadziruka al-ana, akan tetapi sekarang kami memperingatkanmu, salasan min khaba'ithil qalbi, 3 dari keburukan-keburukan hati. Dalam kitab ini Bidayatul Hidayah akan dibahas 3 hal yang dapat membuat jeleknya hati, supaya kamu ingat, kamu sadar, dan bisa membersihkan hal itu semua. Hiyal ghalibatu, 3 keburukan ini yang senantiasa mengalahkan ala mutafaqqihatil asri, terhadap orang-orang pinter di zaman ini. Jadi 3 penyakit hati ini senantiasa menjangkit, masuk ke dalam hatinya para ulama zaman Imam Ghazali. Berarti kalau di ulama aja tembus, kira-kira di orang awam gimana? Bukan tembus lagi, di bolong. Kalau di ulamanya aja bisa tembus, maka orang-orang kayak kita ini bukan tembus lagi, udah bolong. Dan adanya di zaman Imam Ghazali yang belum kayak sekarang fitnah dan godaannya. Bagaimana di zaman sekarang? Bisa jadi dari hati-hati kita ini terjangkit salah satu dari 3 penyakitnya. Litakhudha minha hazaroka, agar kamu dapat mengambil darinya kehati-hatianmu, agar kita bisa waspada dan membersihkannya. Fa innaha, karena sesungguhnya 3 penyakit ini
muhlikatun fi anfusiha, pada dasarnya dapat merusak, wahia ummahatun li jumlatin minal khaba'isi siwaha, dan 3 penyakit ini merupakan induk-induk bagi sejumlah dari keburukan-keburukan penyakit selainnya. Jadi tadi di awal dikatakan penyakit hati ini sangat banyak, tapi induknya, pongkolnya ada 3 ini. Kalau 3 ini ada di orang, maka dia gak akan selamat dari penyakit hati yang lainnya. Tapi kalau 3 ini beres, kita rapiin, kita bersihin, kita hilangin, maka yang lain dari penyakit hati ikut hilang. Karena ini 3 pongkolnya, induknya. Apa itu? Wahia ialah al-hasadu, yang pertama iri dengki, warriyahu, dan yang kedua riya, wal ujbu, dan yang ketiga dapat membangga-banggakan diri. 3 pongkol penyakit hati. Kan banyak penyakit hati, ada pelit, lalu marah, lalu tidak sabar, dan seterusnya. Kesemuanya itu cabang dari 3 ini. Kalau 3 ini beres, yang lainnya beres semua. Tapi kalau 3 ini masih menjangkit, ditakutkan yang lain juga ikut kepadanya. Fajtahid fi tathhiri qalbika minha, maka bersungguh-sungguhlah kamu di dalam mensucikan hatimu minha, dari 3 penyakit itu, dari iri, riya, dan ujub. Fa in qadarta 'alaiha fata'allam, maka apabila engkau dapat membersihkan atas 3 hal itu, fata'allam, maka teruslah engkau pelajari. Kaifiyatal hazari min baqiyatiha, tata cara menghindar dari selain 3 hal itu. Min rubu'il muhlikati, dari penjelasan rubu' muhlikat, hal-hal yang dapat membinasakan. Kalau kamu sudah beres, terus kamu perhatikan cara-cara membersihkan yang lain, tapi tempatkan perhatianmu lebih banyak pada 3 hal itu. Bersihkan sifat iri, lalu riya, lalu ujub. Kalau 3 hal ini bersih, yang lain ikut semua. Fa in ajazta an hadza, namun apabila engkau tidak mampu untuk membersihkan 3 penyakit ini, fa anta an ghairihi a'jazu, maka engkau dari selainnya itu lebih tidak mampu lagi. Kalau yang ini belum bisa terangkat, yang lain-lainnya masih ada. Wala tazunnanna annaka taslamu, dan janganlah engkau menyangka bahwasanya dirimu akan selamat. Biniyatin sholihatin, dengan niat yang benar saja, fi ta'allumil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Wa fi qalbika syai'un minal hasadi war riya'i wal ujubi, namun di dalam hatimu masih ada sedikit sifat hasud, iri dengki, wal riya'i, dan riya, selalu ingin dilihat, wal ujubi, dan ujub, merasa bangga terhadap dirinya. Jadi gak cukup modal nuntut ilmu hanya niat yang benar doang. Penting niat buat ngaji, buat nuntut ilmu. Gak cukup itu, kata Imam Ghazali, kalau hatinya masih ada penyakit-penyakit seperti ini. Yang penting hatinya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asim, sementara cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat, lebih-lebih maksiat hati ini. Mental terus tuh ilmu. Sebab apa? Ada penyakit hatinya. Orang-orang yang menuntut ilmu harus sering-sering mengecek dirinya. Riyadhah. Allah sih kalau mau ngasih ilmu kepada orang gampang aja, semalaman bisa dijadiin alim. Tapi dilihat tempatnya dulu. Ini ilmu barang mulia, barang berharga, cahaya.
warisannya para nabi ilmu ini. Masa warisan para nabi tempatnya di comberan, yang banyak kotornya, yang banyak aibnya, yang banyak buruknya. Nah, makanya dibersihkan hati itu. Ya, dia puasa berapa lama? Dipuasa untuk membersihkan hatinya itu selama 40 hari. Sambil puasa per 3 hari hatam Quran. Terus dia lakukan riyadhah itu sambil dia melaksanakan sholat jamaah. Nggak boleh ketinggalan dari takbiratul ihram imamnya. Kalau ketinggalan sekali takbiratul ihram imamnya, dibalik lagi itu dari awal. Terus begitu. Buat apa? Buat riyadhah. Kalau ilmu sih kapan aja Allah kasih, gampang. Yang penting tempatnya sudah cocok belum sama ilmu itu. Jadi jangan sangka dengan modal niat saja kita dapat ilmu Allah. Semuanya harus bersih sehingga benar-benar menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, ada 3 hal yang dapat membinasakan seseorang. Pertama, syuhun muta'un, kekikiran yang dipatuhi. Pelitnya luar biasa, pelit, kikir, diturutin terus itu pelitnya. Nah, buat sedekah kikir, buat beramal pelit. Tapi kalau buat hal-hal yang mengikuti nafsunya itu diturutin, namanya syuh. Parah lagi dari pelit. Kalau pelit bakhil bahasa Arabnya. Kalau syuhun kikir, bahasa kita apa itu? Udah luar biasa dah. Nggak mau dia mengeluarkan sesuatu padahal bermanfaat buat diri dia. Barang apa mampu dibeli, kambing nggak mampu dibeli, padahal duitnya banyak, disayang benar. Nah, itu namanya syuhun muta', kikir yang dipatuhi. Jangan begitu. Buat ibadah, apalagi setahun sekali, keluarkan kalau memang ada, kalau memang mampu beli kambing. Buat kita juga nanti ya, semuanya akan kita lihat, akan kita panen nanti di alam akhirat. Wahawan muttaba'un, dan hawa nafsu yang dituruti. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan berbangga diri terhadap dirinya sendiri. 3 hal yang dapat merusak, namanya muhlikat, membinasakan. Nah, nanti ada 3 hal yang menyelamatkan, namanya munjiat, yaitu adil. Yang kedua adalah menolong orang fakir dan berkecukupan, merasa berkecukupan. Yang ketiga merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Obatnya itu, obat dari 3 yang tadi adalah ini. Nah, di antaranya lagi yang akan mengobati kafaratnya adalah beramal menunggu sholat. Setelah selesai sholat, nah, kita mau subuhan tadi itu kita tungguin, itu amalan luar biasa. Intizarus sholat ba'da sholat. Di antara amalan yang dapat membersihkan penyakit tadi adalah sering-sering melangkah kakinya untuk sholat berjamaah. Naklul aqdam ilal jamaah, itu obat juga. Ya, jangan dikira kita setiap ke masjid gak ada manfaatnya buat hati kita. Aduh, setiap kali kita ke masjid Allah kasih cahaya ke dalam hati kita. Makanya doa berangkat ke masjid itu luar biasa. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura. Ini pada baca doa kan di masjid nih. Nah, itu doa ke masjid luar biasa kan. Minta cahaya buat diri kita. Yang pertama diminta hati. Terus setiap ke masjid kalau kita baca, nah kalau 5 kali sehari, penuh tuh ya cahaya ke hati. Allahumma ja'al fi qalbi nura, minta hati bercahaya, wa fi lisani nura, lisannya bercahaya, sam'i nura, basari nura, min khalfi nura, wa min amami, dan seterusnya. Allahumma a'tini nura. Jadi itu diantara amalan yang dapat
menghilangkan penyakit-penyakit tadi, sering-sering melangkahkan kakinya ke masjid. Amal hasadu, adapun penyakit hasad, penyakit dengki, fahuwa mutasya'ibun minasyuhi, maka ia cabang dari sifat kikir. Itu hasud, iri dengki, kagak senang ngelihat orang senang, namanya hasud. Ya, semua orang tuh pengen senang, tapi enggak semua orang pengen orang senang. Enggak boleh ngelihat yang senang dikit dari kawannya merasa panas hatinya, itu namanya hasud. Nah, hasud ini cabang dari sifat pelit, kikir. Jadi nikmatnya Allah nggak boleh sampai ke dia, itu kan pelit namanya. Padahal bukannya dia nggak dapat, Allah kasih juga ke dia, tapi dia nggak pengen orang itu dapat nikmat kayak dia. Nah, luar biasa kikir seperti itu. Padahal itu nikmat bukan punya dia, punya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga adanya hasud cabang dari sifat kikir. Pasti dah temennya dah. Kalau ada orang yang hasud pasti pelit itu orang, karena memang cabangnya. Fa innal bakhila, karena sesungguhnya orang pelit, huwallazi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi, adalah orang yang pelit terhadap sesuatu yang ada di dalamnya terhadap orang lain. Itu namanya bakhil. Dia punya lalu dia gak mau memberikan orang, namanya bakhil. Wasyahihu, sementara syahih tadi orang yang kikir, huwallazi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala, ialah orang yang pelit terhadap nikmat Allah Ta'ala. Wahia fi khazaini qudrah ta'ala, sementara nikmat itu berada pada perbendaharaan kuasa Allah Ta'ala. La fi khazainihi, bukan pada perbendaharaan orang itu. Ala ibadillahi ta'ala, terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. Fasyuhuhu a'zamu, maka kikir itu lebih berat daripada pelit. Kita ngartiin pelit sama kikir kadang-kadang sama maknanya. Kalau dalam bahasa Arab beda. Pelit itu bakhil, kalau kikir namanya syahih. Bedanya apa? Ini syahih lebih dahsyat ya. Kalau pelit, dia punya sesuatu, kepunyaan dia itu nggak mau diberikan ke orang lain, punya dia, itu namanya bakhil. Kalau kikir, dia nggak punya sesuatu itu, bukan punya dia, tapi hal tersebut dia nggak mau ada pada orang lain. Padahal itu punya Allah Subhanahu Wa Taala, karunia-Nya. Ya, umpama ada orang punya makanan, punya dia, meskipun semuanya adalah pemberian Allah, umpama jadi hak dia. Nah, itu makanan nggak mau dikasih ke orang lain, udah punya dia, namanya bakhil. Ada lagi umpama dia nggak punya pangkat tertentu, ya pangkatnya biasa saja, ada pangkat yang lebih tinggi, dia belum memiliki hal itu, tapi dia nggak mau pangkat yang belum dia punya itu ada di orang lain, itu namanya kikir. Arti nggak? Jadi dia belum punya sesuatu itu, jangan sampai orang lain punya juga, biar nemenin dia. Nah, itu namanya kikir. Nah, itu dia punya ya, impian pengen satu kendaraan umpama, dia belum punya, tapi jangan sampai orang lain punya juga gitu. Nah, itu namanya kikir, lebih parah lagi. Maka dari sifat kikir ini timbulnya hasud. Dari situ tuh ya, jadinya iri. Nah, si Fulan tuh dari mana duitnya bisa beli mobil umpamamu, dari mana, itu urusan dia. Nah, dia nggak mau sesuatu yang dia nggak punya orang lain punya. Biarin orang lain nggak punya juga, maksudnya dia itu begitu. Nah, sehingga sifat hasud itu adalah cabang daripada kikir. Wal hasudu, dan orang hasud, orang yang iri, huwallazi yashukku alaihi in'amullahi ta'ala, adalah orang yang terasa berat atasnya pemberian nikmat Allah Ta'ala.
min khazaini qudratihi, dari berbagai pendaharaan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ala abdin, atas seorang hamba, min ibadihi, dari hamba-hambanya, bi'ilmin, dengan ilmu, au malin, atau harta, au mahabbatin, atau kecintaan, fi qulubin nasi, ke hati-hati para manusia, au hazzin minal khususi, atau bagian dari bagian-bagian yang baik, hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu, sampai sesungguhnya orang hasud itu benar-benar suka hilangnya sebuah nikmat dari hamba tersebut. Wa illam yahsul lahu, meskipun tidak ada yang dapat baginya, bagi orang hasud itu, bidzalika, terhadap perbuatannya, syai'un, sedikit pun, min tilkan ni'mati, dari sebuah nikmat. Fahadza, maka yang demikian, muntahal khubthi, adalah puncak dari keburukan. Itu namanya hasud, iri dengki. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diinginkan ada pada orang lain, merasa berat. Ya tadi, dia nggak punya sesuatu itu jangan dipunyain juga sama orang lain. Apa aja, ilmu, dia nggak punya ilmu, jangan sampai dia punya ilmu nih. Nah itu namanya kikir. Kalau dia berilmu tapi dia mengatakan jangan sampai dia berilmu, nah itu namanya pelit, bakhil. Kalau hasud sama kikir nih, saya udah kagak berilmu nih, jangan sampai dia berilmu juga nih. Nah, orang kagak boleh berilmu bagaimana? Nah, ngikutin dia, bodoh begitu. Namanya hasud. Atau tadi harta, dia udah nggak punya harta, jangan sampai orang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu udah hasud. Atau kecintaan dari hati para manusia, umpama dia banyak yang mencintai, dia banyak yang ngikutin, dia nggak punya itu, sehingga dia nggak mau orang tersebut mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang, yang begitu adalah puncak keburukan, nah, sejelek-jeleknya orang. Maka tersiksa hatinya. Orang kalau iri dengki dia bisa tidur, yang didengkiin dah morok tidurnya. Nah, dia kagak tahu didengkiin. Bagi yang dengki dah luar biasa panas. Nah, sehingga tidak tenang, taat pun menjadi rusak. Yang dikerjakan adalah mengamati orang terus, sementara di dunia ini nggak akan rapi dari hal-hal yang semacam itu. Fadzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, falidzalika, dan untuk itulah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati, dengki itu dapat memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun naru al-hatabah, sebagaimana api itu memakan al-hatab, kayu bakar. Jadi kebaikan-kebaikan orang bakal habis dengan dengki itu. Jadi udah gak fokus dengan ibadah, yang difokuskan adalah orang yang didengkiin. Jadi rusak taatnya, ya, jadi sering maksiat, melakukan keburukan, capek, sedih. Capek sedihnya bukan apa, capek sedihnya mikirin nikmat orang lain. Ya, sementara orang itu enak-enak aja Allah kasih nikmat, hatinya jadi gelap, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pokoknya rusak. Nah, sehingga kata pengarang, ini penyakit yang paling berbahaya. Kalau ini bisa dihilangkan, nanti penyakit hati yang lain hilang. Tapi kalau ini menjangkit pada orang, nah, ditakutkan penyakit-penyakit hati yang lain itu datang kepada dia. Nah, maka harus kita cek, sebab kalau yang diberikan penyakit ini, waliyatubillah, akan tersisa dan tidak akan tenang hidupnya, kecuali dia irinya pada sesuatu yang ada nilai kebaikan dan manfaatnya. Ya, umpama ada orang sering ngaji, kita iri, ya Allah, enak kalau seperti dia bisa ngaji juga, ya, saya akan bersemangat. Nah, itu nggak apa-apa, dengan harapan tidak kita nyumpain kehilangan nikmatnya pada orang itu. Nah, semoga dia tetap sehat,
semoga dia tetap bisa istiqomah, saya pengen juga kayak dia. Itu bukan iri namanya. Nah, itu bahasa lainnya ghibthah, menginginkan suatu nikmat yang ada pada orang lain tanpa nyumpain hilangnya nikmat itu dari dia. Itu nggak apa-apa. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasud kecuali pada dua hal ini, pada yang sering membaca Quran dan sering sholat malam. Itu orang bagus banget ibadahnya ya, semoga dia tetap istiqomah. Saya juga dong pengen ya Allah diberikan keistiqomahan kayak gitu, itu justru bagus. Nah, jangan kita nyumpain supaya nikmatnya hilang, justru kita doain. Itu orang bagus banget akhlaknya, saya juga pengen kayak dia, mudah-mudahan dia terus seperti itu. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau nyumpain nikmatnya hilang, itu gak iri dah. Sumpahin lu besok tabrak lu gitu. Nah, jangan. Yang demikian adalah penyakit yang dapat membangkitkan penyakit hati yang lain, sebab hasud itu. Wal hasudu wal mu'adzab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabbilna bil afiyah. Allahumma ana, Allahu syahiduna, Allahu hadiruna, Allahu naziruna, Allahu qaribun minna. Wastashhir ma'ani dzalika kulli, wastashhir ma'ani dzalika kulli, wastashhir ma'ani dzalika kulli. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana ilman min ladunka ladunniya, salan rabbaniya, nazaran ilahiyya, nuran samawiyya, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.